Dia kenal sama si Ica ini, terus habis itu aku tiba-tiba ada urusan sama Ica, itu nggak ada sangkut pautnya sama Arya. Lepas dari hubungan toksik, Kimberly bersiap jalani ibadah umroh. Drama rumah tangga Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali memanas. Ketetapan sikap Kimberly tampaknya susah digoyah. Perempuan berusia 31 tahun ini spontan mengatakan merasa ingin lekas menyudahi hubungan toksiknya dengan sang suami Edward Akbar. Banyak yang bisa dipelajari lah, dan semoga aku menjadi pelajaran juga. Aduh, enggak kok, nanti kalau udah nikah nggak kayak gini. Enggak, jangan mau ya dek. Kimberly berkali-kali merasa cukup memberikan kesempatan pada Edward yang menikahinya pada 6 tahun silam itu untuk berubah. Ternyata terungkap bahwa rumah tangganya dengan Edward diduga pernah dihiasi situasi KDRT, walau peristiwa kekerasan itu sudah dilaporkan ke polisi. Ini ya, cuman kadang-kadang ya kita awalnya itu nggak kelihatan atau ditutupi mungkin oleh mereka. Pantas saja sebagai ibu, Irvina Ryder kecewa, bahkan marah kepada menantunya. Apalagi ia di awal pernikahan mewanti-wanti untuk jangan sakiti putrinya. Sudah KDRT juga ditalak 3, ya udah. Kalau untuk minta, kenapa tidak minta izin sama suami? Lah siapa? Ya udah ditalak, ngapain lagi minta izin? Dan seperti ingin mencari ketenangan dari masalah rumah tangganya yang tak kunjung usai, Kim mempersiapkan diri untuk pergi ke Tanah Suci Mekah untuk beribadah umroh. Dalam postingannya, Kim tampak cantik saat mengenakan hijab, makin terpancar auranya. Akhir Januari insya Allah. Sendiri aja saat ini ya, insya Allah next time sama anak-anak atau sama mama. Berapa ya? 9 hari, 10 hari. Selama 9 hari, Kim akan melaksanakan ibadah umroh. Kim pun sudah mempersiapkan sejumlah barang-barang untuk dibawa, seperti pakaian. Lantas, adakah doa khusus yang akan ia panjatkan begitu tiba di depan Ka'bah? Doa-doa apa ya? Banyak sih pastinya. Selain sholat-sholat sunnah yang sedang masih dipelajari, banyaklah doa-doa buat anak-anakku, buat aku ke depannya, buat orang tua aku juga, banyaklah. Kena tipu ratusan juta, Amanda Manopo siap lapor pihak berwajib. Amanda Manopo kembali menjadi sorotan warganet. Kali ini bukan soal kisah cintanya, melainkan pengalaman pahit lantaran ditipu uang ratusan juta rupiah oleh temannya bernama Ica Rizka. Kejadian bermula saat mobil mewah milik Manda rusak dan mempercayakan Ica untuk membawa mobil itu untuk diperbaiki. Namun dengan waktu yang cukup lama dan tak ada kabar lebih lanjut seputar perkembangan mobil miliknya, Manda pun geram. Apalagi jika mengingat ia sudah mentransfer sejumlah uang pada Ica. Udah nih, itu singkat cerita bla bla bla, hampir 8 bulan tuh mobil, udah mau setahun tuh mobil ada di bengkel. Si Ica ini kalau ditanya kabur-kaburan mulu nih. Mobil gue ternyata ditaruh di bengkel. Safari hubungin orang teknisinya, kepala teknisinya, terus ditanya mobil ini, dia nanya, dia belum nyebut nama gue. Ini mobil ini gimana gitu kan? Oh ini mobil ini, si orang teknisnya bilang gini, ya nggak tahu nih sudah lama di sini nggak diservis-servis, soalnya nggak dikasih duit. Dan ternyata dia tuh nggak pernah transfer uang yang selama ini gue transferin. Kesal tak terbendung, lantaran sudah 1 tahun menahan kesabarannya. Manda pun berniat untuk melaporkan Ica pada pihak berwajib. Hal ini Manda lakukan untuk beri efek jera dan juga agar tak ada kasus penipuan lainnya. Ya, akan dilaporkan dalam secepatnya pastinya kalau memang sudah tidak mempunyai etikat baik. Yang bersangkutan juga bilang kayak, ayo, dengan bahasa Jawanya sih,
Yaudah Manda, yaudah Nona, kalau Nona mau viralin, Nona mau polisikan aku nggak apa-apa kok, aku nggak masalah. Yaudah viralin aja, gitu. Ya wes, aku viralkan. Namun yang menjadi sorotan ialah sosok Ica itu merupakan kenalan dan pernah menjadi rekan bisnis Arya Saloka. Ica tuh pernah partneran sama Arya Saloka? Iya, pernah. Waktu itu ada usaha kok. Ya, aku nggak tahu usaha aku seperti apa kayaknya, tapi berantakan juga. Ya mungkin karena dia juga kayaknya. Tak ingin menjadi melebar kemana-mana, Manda pun menegaskan jika hal ini tak ada sangkut pautnya dengan sang aktor yang memang selama ini santer digosipkan dengannya. Permasalahan ini hanya terjadi sama satu orang aja, perempuan itu, ya kan? Tidak ada sangkut pautnya sama siapapun, hanya dia seseorang saja. Yang pastinya ini nggak ada sangkut pautnya sama Arya, karena dia kenal sama si Ica ini, terus habis itu aku tiba-tiba ada urusan sama Ica, itu nggak ada sangkut pautnya sama Arya. Ini sangkut pautnya antara aku sama Ica aja. Baru coba setir mobil lagi, Wenda sudah nekat off-road. Pasca bercerai dari Ruben Onsu, kini Sarwenda harus hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun, termasuk urusan setir mobil. Baru-baru ini Wenda memutuskan kembali belajar setir mobil setelah 10 tahun lamanya tak pernah membawa mobil sendiri karena mengalami trauma. Pelan-pelan. Coba kita latihan dulu injak remnya. Nah tuh. Oke. Kenapa nggak boleh bawa mobil? Karena waktu dulu tuh pernah kayak nabrak gitu. Nabrak? Sebenarnya nabrak trotoar gitu. Terus akhirnya kayak takut gitu loh. Takut? Jadi trauma? Iya, terus waktu itu SIM aku hilang. Jadi nggak pernah nyetir lagi. Nampaknya rasa trauma Wenda kini sudah benar-benar hilang. Pasalnya baru sekali belajar setir mobil, ia sudah nekat mencoba menyetir mobil off-road, didampingi oleh YouTuber Automobi. Namun sebelum off-road, Wenda yang tadinya antusias tak bisa menyembunyikan rasa paniknya saat tahu resiko yang dihadapi. Nah, resikonya itu adalah kebalik mobilnya. Itu lebih parah dong. Lebih parah. Tergantung kamu nyetir gimana. Iya udah. Walaupun begitu, Wenda tak mau mengurungkan niatnya untuk mencoba off-road. Dan inilah aksi Wenda saat pertama kali off-road. Nih, lo berani pasang kacamata kayaknya. Injek rem dulu. Kayaknya udah 4L posisinya ya, low gear mobilnya. Mana? Ada. Wow, mobilnya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesannya seru banget, untungnya pertama kali off-road, terus diajarin bawa mobilnya, untungnya sama orang yang berpengalaman gitu ya kan. Kalau nggak tadi aku berasa udah mau balik gitu, karena miring banget, terus tanjakannya juga naik banget ya. Mencoba sesuatu experience yang berbeda gitu. Cuman tadi kayak feel jalanannya yang emang bener-bener kayak mau terbalik gitu, itu yang bikin takut gitu. Sempat panik saat menghadapi medan yang terjal. Hal itu tak membuat Wenda kapok off-road. Malah ia justru senang bisa mencoba sesuatu yang baru, yang bisa memicu adrenalinnya. Bahkan ia berencana akan mengajak veteran Peto putranya untuk ikutan off-road. Iya, pengen banget, nanti akan aku ajak. Aku juga kalau ngajak aku nggak tahu kan kayak gimana feelsnya, apakah safe atau enggak gitu kan. Jadi ya cobain dulu, oh iya nih kayaknya mereka suka nih, baru ntar aja.